Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu tadi di awal bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah amalan-amalan yang luar biasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan afdol ya beramal di 10 hari di awal Dzulhijjah itu. Nah, di antara di dalamnya pada tanggal ke-8 itu disebut dengan tarwiyah. Kenapa disebut dengan tarwiyah? Karena ada beberapa alasan, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dikatakan tarwiyah itu karena Nabi Ibrahim pada waktu itu ro'a, artinya ro'a itu bermimpi. Bermimpi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melaksanakan penyembelihan terhadap putranya yang bernama Nabi Ismail. Akan tetapi Nabi Ibrahim berpikir terus apakah ini mimpi itu betul atau tidak. Sehingga dalam bahasa Arab diartikan tarowa. Tarowa itu artinya pertimbangan. Sehingga Nabi Ibrahim mempertimbangkan apakah ini dilaksanakan atau tidak. Ya, seperti itu. Ada juga yang mengartikan dari kalimah ro'a, artinya karena Nabi Ibrahim itu bermimpi gitu ya. Bermimpi melihat ada di dalam mimpi itu perintah dari Allah untuk melaksanakan penyembelihan kepada Nabi Ismail. Sehingga di tarwiyah artinya maknanya melihat, bermimpi gitu. Ada yang mengartikan tarwiyah itu tarowa. Jadi artinya Nabi Ibrahim mempertimbangkan apakah ini mimpi itu dilaksanakan atau tidak. Apakah mimpi itu betul-betul dari Allah sebagai wahyu atau tidak. Karena kalau tidak bahaya, nanti disembelih bisa betul-betul Nabi Ismail disembelih dan bisa jadi dosa, kan begitu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga hari itu disebut dengan hari tarwiyah. Adapun hari Arafah ini banyak juga alasan-alasan untuk di hari Arafah kenapa disebut dengan hari Arafah. Ada yang mengatakan waktu itu Nabi Ibrahim itu kan pernah ke Mekah waktu menyimpan Nabi Ismail ya dengan ibunya yaitu Sayyidah Hajar. Nah, setelah itu lama lalu Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk melaksanakan haji. Begitu sampai ke Mekah dan ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa kamu ibadah itu nanti di sini. Oh ya, Araftu. Saya tahu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sebelumnya pernah ke tempat itu sehingga disebut dengan Arafah. Ada versi lain yang mengatakan bahwa kenapa disebut Arafah karena Nabi Ibrahim diajari oleh malaikat Jibril tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan araftu, dijelaskan begini, ya saya tahu, dijelaskan begini, oh ya saya faham, saya tahu, sehingga akhirnya disebut dengan Arafah. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut Arafah ini kenapa? Karena di situ ada satu tempat yang, jadi kalau ada hari Arafah, kalau hari Arafah itu ya hari Arafah, hari tanggal 9. Itu disebutin hari Arafah. Tapi kalau Arafah itu kenapa dinamakan Arafah gitu ya? Nah, itu ada yang mengatakan karena di situ ada satu gunung namanya Arafah. Ada yang mengatakan karena malaikat Jibril ketika menjelaskan kepada Nabi Ibrahim, kamu melaksanakan haji itu di sini tempatnya. Araftu, ya saya tahu karena Nabi Ibrahim sebelumnya pernah ke situ. Ada juga riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu diajari oleh malaikat Jibril, nanti caranya begini, Araftu, ya saya tahu. Diajarin lagi gini, ya saya tahu, Araftu, sehingga disebut dengan Arafah. Ada juga versi lain yang mengatakan kenapa disebut Arafah, karena waktu itu ketika Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa itu diturunkan ke bumi ini, Sayyidatuna Hawa di Jeddah, sementara Nabi Ibrahim di India. Lalu pertemuan mereka Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa itu pertemuannya, ta'arufnya, perkenalannya lagi setelah dari surga itu di Jabal Rahmah. Ya, Jabal Rahmah itu ya di Arafah itu. Jadi di Arafah itu ada satu gunung namanya Jabal Rahmah. Gunung Rahmah. Disitulah tempatnya sehingga ta'arufnya Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa sehingga disebut dengan Arafah. Itu kenapa dikatakan Arafah dan juga kenapa dikatakan tarwiyah. Dan untuk keistimewaan atau ibadah di hari tarwiyah adalah berpuasa, di mana riwayat dari Ibni Abbas bahwa puasa tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Dan untuk hari Arafahnya disunahkan juga puasa untuk orang-orang yang tidak
haji. Jadi tarwiyah Arafah ini untuk orang-orang yang tidak haji. Orang-orang yang haji itu tidak disunahkan karena mereka sedang capek-capeknya. Sekarang kan mereka berangkat ke tadi malam itu ke Mina. Ya, setelah dari Mina nanti ke Arafah gitu ya. Seperti itu. Jadi sedang capek-capek sehingga takbiran juga mereka tidak disunahkan, tapi diperbanyak untuk baca talbiyah gitu ya, seperti itu. Dan puasa juga disunahkan bagi orang-orang yang tidak puasa Arafah dan puasa tarwiyah ini. Wah, kalau gitu nggak dapat ampunan dosa. Justru mereka wukuf di Arafah itu dengan wukuf di Arafah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya, bukan hanya 2 tahun tapi semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan selanjutnya nanti ada Lailatul Id, malam hari raya, itu juga disunahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dengan menghidupkan malam tersebut. Bebas, terserah, tidak harus takbir saja. Makanya kalau di mana seperti di Mekah misalkan atau di negara-negara Arab itu mereka tidak full takbir, karena pada intinya adalah menghidupkan malam itu. Sehingga kadang-kadang dengan khatmil Quran, baca bareng, baca masing-masing, maksudnya 1 juzan, nanti baca berapa ayat, begitu takbir seling, baca lagi takbir. Ada yang sholat terus takbiran, terus sholat lagi, terus takbiran, baca Quran, terus takbiran, terus sholawatan, terus istighfar. Yang penting intinya adalah menghidupkan di malam Idul Adha, seperti itu. Adapun takbirannya itu dari mulai subuh hari Arafah disunahkannya. Jadi nanti berarti kalau kita kan hari Kamis ya, berarti hari Rabu subuh itu sudah dimulai disunahkan untuk takbiran setelah sholat subuh di hari Arafah, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, lalu begitu masuk maghrib maka disunahkan takbiran, terus disunahkan sampai nanti besok sholat Id. Setelah selesai sholat Id disunahkan takbiran setiap kali selesai sholat selama hari-hari tasyrik, 3 hari ke depan, seperti itu. Itu kesunahannya. Jadi kalau siang-siang atau belum juga maghrib sudah takbiran, ini tidak ada kesunahan ya. Tidak ada kesunahan seperti itu. Makanya karena tidak ada kesunahan, orang-orang zaman dulu itu halus melarangnya. Jadi mereka bilangnya apa? Jangan takbiran, kasihan orang yang di kuburan pada nangis, katanya begitu. Padahal maksudnya apa? Larangan, karena memang tidak ada kesunahan seperti itu. Dan untuk besoknya setelah sholat Id maka disunahkan untuk apa? Untuk berkurban. Ibadah kurban ini sebenarnya tidak dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat-umat sebelumnya itu mereka juga sudah ada, dari mulai zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya, mereka sudah ada pelaksanaan yang namanya apa? Namanya kurban. Dengan dalil Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi ala marzaqahum min bahimatil an'am, dalam surat Haji. Allah mengatakan bahwa setiap umat itu aku jadikan mansakan, aku jadikan ibadah, aku jadikan sebagai ibadah penyembelihan, itu adalah kurban. Mansakan di sini artinya kurban, ya. Untuk apa? Liyadhkurusmallah, untuk mengingat Allah SWT, ya. Ala ma razaqahum, atas rizki-rizki yang Allah berikan kepada mereka, ya, mim bahimatil an'am, yaitu dari binatang-binatang ternak yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka, seperti itu. Adapun kurban yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam, kedua putra Nabi Adam. Jadi pada waktu itu putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Untuk Habil, beliau punya kerjaan yaitu ternak. Ternaknya bagus, maju, luar biasa, banyak hewan-hewan ternaknya. Dan beliau menghadiahkan hewan ternak terbaiknya. Habil ini menghadiahkan hewan terbaiknya oleh beliau, ya, dihadiahkan untuk berkurban. Sementara Qabil ini dia kerjanya adalah petani. Jadi kerjanya tani gitu ya, atau istilahnya apa ya, yang urusan dengan pertanian lah ya. Sehingga di situ waktu itu Qabil dia ketika panen mensodakohkan hasil panen yang terburuk, yang paling jelek, diberikan
bagikan, sementara yang bagus dia ambil. Sementara Habil, awas jangan ketukarnya. Sementara yang Habil itu dia punya hewan punya ternak yang banyak, dan beliau menghadiahkan hewan ternak yang terbaik, sehingga dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, idh qarraba qurbanan, ketika dua anak Nabi Adam melakukan ibadah kepada Allah, Qabil dan Habil, melakukan kurban, maka fatuqubbila min ahadihima, Allah menerima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, tetapi yang satu tidak diterima. Yang diterima adalah Habil, yang tidak diterima adalah Qabil. Itu sebagaimana di dalam kitab tafsir, ya, dalam kitab tafsir seperti itu. Nah, lalu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, maka Allah gantikan Nabi Ismail itu dengan apa? Dengan hewan kurbannya Habil. Jadi waktu zaman Nabi Adam, Habil kan kurban tuh, dengan ternak yang paling bagus. Diterima oleh Allah. Karena diterima oleh Allah, ketika Nabi Ismail akan disembelih, maka Allah ganti dengan hewan kurbannya siapa? Habil, yang diterima oleh Allah. Nah, ditukar dengan itu. Sehingga dalam ayat Allah berfirman, surat As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim. Ya, dan kami tebus anak itu siapa? Nabi Ismail dengan apa? Bidzibhin azim, dengan seekor sembelihan yang besar yang dihadiahkan oleh Habil pada waktu zaman Nabi Adam. Itu sedikit sejarah daripada tentang adanya kurban. Dan juga dari mana ini si kambing itu? Yaitu adalah dari putranya Nabi Adam. Wa al-kabshul ladzi qarrabahu ibnu Adam fatuqubbila minhu, yaitu adalah domba yang dikurbankan oleh Habil, anaknya Nabi Adam, fatuqubbila minhu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu sedikit sejarah kenapa diadakan kurban seperti itu.